orang dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi etika profesi. Jadi, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Pelangi dengan IPM 245062. Dan saya bersama rekan-rekan saya. Saya Maria Galara dengan IPM 24510. Saya dengan Supana Amalia dengan IPM 2451040. Saya dengan Joel Ang dengan IPM 2451052. Saya dengan Jen Karisa dengan IPM 2451053. Di sini kami akan membahas tentang mekanisme penegakan disiplin dan kode etik profesi kurator. Nah, kode etik ini sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kurator. Dan mari kita lihat videonya. Oke, kita akan masuk ke dalam struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi kurator. Sebagai kurator, kita nggak cuma dituntut buat kerja secara profesional, tapi juga harus patuh pada kode etik yang sudah ditentukan oleh AKPI, yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Nah, supaya semua anggota bisa disiplin dan tidak asal menjalani tugas, AKPI mempunyai struktur organisasi khusus yang mengurus soal penegakan disiplin dan etika. Jadi struktur ini itu penting sekali untuk menjaga integritas dan nama baik profesi kurator. Yang pertama ada yang namanya Dewan Kehormatan Profesi. Mereka ini seperti pengawas etika yang ditunjuk lewat rapat anggota AKPI. Tugasnya itu menerima laporan kalau misalnya ada dugaan pelanggaran kode etik, lalu melakukan klarifikasi. Terus kalau memang serius, kasusnya diterusin ke majelis untuk diproses lebih lanjut. Kalau sudah masuk ke dalam tahap pemeriksaan, disinilah ada yang namanya Majelis Dewan Kehormatan yang berperan. Isinya ada 3 orang dari Dewan Kehormatan, dan mereka itu bakal menyidang dan memutuskan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Tapi kalau kurator yang sedang merasa tidak puas sama hasilnya, dia bisa mengajukan banding, yang nanti kasusnya akan diperiksa ulang oleh Majelis Komisi Banding, yang juga terdiri dari 3 anggota dewan. Di sini mereka akan mengulas keputusan sebelumnya dan memberikan putusan final. Jadi dengan struktur ini, proses penegakan kode etik dijalankan secara profesional, adil, dan transparan. Semua dibuat agar profesi kurator tetap dipercaya dan menjalankan dengan penuh tanggung. Selanjutnya kita akan masuk dalam ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi. Nah, mekanisme penegakan disiplin dalam profesi kurator ini dimulai dengan adanya pengaduan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan seorang kurator, mereka dapat mengajukan pengaduan secara resmi ke perhimpunan kurator. Setelah pengaduan diterima, langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi. Dalam tahap ini, tim akan mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa pelanggaran benar-benar terjadi, dan jika hasil investigasi menunjukkan adanya bukti pelanggaran, lalu itu akan diadakan sidang etik atau sidang kode etik. Sidang ini melibatkan anggota Dewan Etik dan Komisi Disiplin yang akan berfungsi sebagai juri untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut terbukti dan menentukan sanksi yang tepat. Proses ini penting karena untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan disiplin. Selanjutnya, mari kita bahas sanksi etik yang mungkin dijatuhkan. Selanjutnya adalah bentuk sanksi etik yang dapat dikenakan. Setelah proses penegakan disiplin selesai, sanksi yang dapat ditentukan kepada kurator yang melanggar kode etik bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran. Pertama, adanya sanksi teguran. Ini adalah bentuk sanksi ringan yang diberikan sebagai peringatan. Selanjutnya, sanksi administratif dapat diterapkan seperti pembatasan kegiatan kurator dalam jangka waktu tertentu. Dan yang paling berat adalah sanksi pemberhentian dari profesi kurator yang dapat diberikan jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius, seperti contohnya penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Contohnya sebagai kurator yang melakukan manipulasi dokumen untuk keuntungan pribadi dapat dikenakan sanksi berat tersebut. Sanksi-sanksi ini ditunjukkan untuk menjaga integritas profesi kurator. Sekarang kita akan memasuki bagian simulasi kasus. Saya ingin mengajukan pengaduan terhadap kurator yang menangani kepailitan karena diduga menerima gratifikasi dari salah satu kreditur. Oke, baik, kami akan menyelidiki kasus ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kode etik. A few moments later. Saya melaporkannya karena
melakukan sanksi pelanggaran kode etik karena dia telah menerima imbalan dari salah satu pihak yang berkepentingan. Dan maka dari itu kurator ini akan kami beri sanksi dengan secara pemberhentian sementara selama 6 bulan. Baik, saya menerima keputusan ini dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Oke, jadi kesimpulannya adalah penegakan kode etik profesi kurator merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Mekanisme yang telah ada, seperti pengawasan oleh Dewan Kehormatan dan pemberian sanksi bagi pelanggar, telah membantu penegakan disiplin, namun masih terdapat beberapa tantangan, seperti lambatnya proses investigasi, potensi keberpihakan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan. Kami sepakat bahwa diperlukan informasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas sistem penegakan kode etik. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur investigasi, penguatan pengawasan independen, serta peningkatan edukasi bagi kurator dan masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban. Dengan sistem yang lebih akuntabel dan adil, profesi kurator dapat semakin kredibel, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan. Dari sudut pandang kami, mekanisme penegakan kode etik ini mempunyai kelebihan yang sangat signifikan. Yang pertama, ia memberikan kepastian hukum bagi anggota profesi, yang dimana dengan adanya sistem ini, semua anggota mengetahui bahwa pelanggaran akan ditindaklanjuti. Yang kedua, mekanisme ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi kurator. Ketika publik tahu ada sistem pengawasan yang ketat, maka akan lebih merasa aman saat menggunakan jasa kurator tersebut. Namun, ada juga beberapa kekurangan, salah satunya potensi subjektivitas dalam penegakan disiplin, yang dimana bisa memicu interpretasi kode etik. Selain itu, proses yang panjang dan biokritis dapat menghambat kecepatan penegakan kasus ini. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme ini agar lebih efektif. Sekian dari kami, terima kasih sudah nonton.